Shalom saudara, selamat tahun baru. Pada hari ini saya mau berbagi kepada saudara dari Kisah Rasul 17 ayat 21. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Jadi orang Athena di situ gak punya waktu buat dengerin hal-hal yang lama. Dia mau dengerin, memberi kesempatan kepada orang baru untuk bicara hal yang baru. Kalau hal yang lama gak usah didengerin. Begitulah orang-orang Yunani ini, saudara. Nah, saudara, saya tertarik bicara soal sesuatu yang baru, ya. Karena kita lagi tahun baru, kita ingin hal-hal yang baru, baju baru, gadget baru, pakaian baru, sandal baru, rumah baru, mobil baru, semua baru deh pokoknya. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan baru di sini? Saya coba ingin menafsir Kisah Rasul 17 secara utuh dalam message tahun baru ini buat saudara. Saudara, yang pertama, saya mengajak kita untuk melihat Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 4 ya. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Perhatikan, dia pakai kitab suci dan membicarakan bagian-bagian kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Saudara, di Kisah Rasul 17 bagian awal 1-4, Paulus dengan jelas dicatat PI, penginjilan ke orang-orang Yahudi. Dia pakai teks kitab suci, teks-teks kitab suci, bagian-bagian kitab suci untuk menerangkan Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Jadi, terhadap orang Yahudi, dia pakai teks kitab suci. Terhadap orang Yunani, dia pakai teks kitab suci nggak? Dia tidak pakai teks kitab suci terhadap orang Yunani. Dia pakai pendekatan lain. Saya mau mencuplik buat saudara-saudara dari ayat yang ke-22. Kita lihat ya, Kisah 17 ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus. Areopagus itu ruangan untuk speech, untuk pidato ya. Dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan nafas, memberikan hidup dan nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia, untuk mendiami seluruh muka bumi. Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia, mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia.
Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, ada yang mengejek, yang lain berkata, lain kali saja kami dengar engkau berbicara tentang hal itu. Paulus pergi meninggalkan mereka. Tapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan juga seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang lain bersama-sama dengan mereka. Saudara, Paulus tidak menggunakan kitab suci. Dia pakai filsafatnya Yunani. Kamu menyembah Allah yang tidak dikenal ya? Itu Allah yang aku memberitakan kepada kamu. Kalau kamu keturunan dewa, berarti yang ilahi itu sesuatu yang ilahi. Itu gak sama dengan emas, perak, atau batu. Beda. Terus dia ngomong panjang sekali. Dia bicara soal ujung-ujungnya apa? Mesias. Di dalam sinagog orang Yahudi dia pakai kitab suci. Itu tuh Yesus yang aku maksud. Tapi di dalam orang Yunani dia pakai filsafat Yunani. Kamu pikir begini kan? Begini kan? Begini kan? Nah ini nih aku beritakan kepada kamu. Ini udah mati dan udah dibangkitkan. Namanya Yesus, Mesias. Ujungnya itu sama, saudara. Saudara, saya lihat di sini saudara dan saya perlu berhikmat dalam memberitakan Injil. Saudara dan saya perlu menyesuaikan berita Injil itu dengan konteks untuk memenangkan mereka kan? Untuk membawa mereka kepada Kristus. Kita perlu bicara dari konteksnya, bukan bicara dari diri kita. Ntar kalau mati masuk mana? Kayaknya nggak selalu pertanyaan itu relevan. Di dalam tahun yang baru ini kita juga perlu konteks yang baru, hikmat yang baru. Mereka gak mau bicara hal-hal yang lama. Saudara dan saya harus pakai hikmat ilahi. Saudara, saya percaya Allah Roh Kudus beserta dengan anak-anaknya. Beberapa waktu yang lalu saya mengulas Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16, 17, 26. Di situ bicara soal Roh Kudus sebagai parakletos, yang diterjemahkan LAI itu penolong dan penghibur. Penolong dan penghibur, kerjanya menolong, menghibur, mengajar kita firman, mengingatkan kita pada firman Tuhan. Saudara membaca dan merenungkan bagian ini, saya sebagai seorang rohaniwan saya bergumul. Saudara mungkin udah puluhan tahun dengar khotbah. Saudara udah berapa? Belasan tahun mungkin anak-anak muda dengar khotbah. Sama nggak khotbah? Ya kata pengkhotbah sih nggak ada yang baru di bawah matahari. Tapi kalau kita lihat ya, khotbah, aplikasinya, ilustrasinya, Pak Tong aja khotbah dulu sampai sekarang, kita bisa katakan lain. Nggak semuanya tuh sama gitu. Setiap kali saya berkhotbah, setiap kali para pengkhotbah berkhotbah, mengeksposisi ayat demi ayat, selalu ada sesuatu yang baru. Khotbah Natal emang tiap tahun sama sih mengenai Yesus, tapi selalu ada pesan yang lain, ada ilustrasi yang lain, ada aplikasi yang lain. Khotbah kita menyongsong apa nih nanti? Paskah di bulan Maret April, ada message yang baru. Ada pesan yang sesuai dengan konteksnya, baru. Saya percaya, saudara-saudara, kalau ada saat teduh tiap hari, apakah oh ini udah tahu nih, besokannya oh ini udah tahu nih? Nggak begitu kan? Kalau kayak gitu saat teduh kita membosankan. Saudara, baik pengkhotbah maupun kita yang merenungkan firman biasa, kita butuh Allah Roh Kudus untuk menemani saat teduh kita. Kalau enggak, saat teduh kita jadi membosankan. Beberapa orang mengatakan ada rema di sana. Ada sesuatu suara kenabian yang ditampilkan, disuarakan buat kita. Jadi kita nggak pernah rasa firman Tuhan itu old, sesuatu yang lama.
Saya ingin berpesan saudara di akhir video ini, di tahun baru ini, berdoalah terus kepada Tuhan. Doain kami para rohaniwan, supaya konten yang dibuat, pesan firman Tuhan yang diberitakan, itu selalu baru. Bukan dari diri kami, tapi Roh Kudus yang memampukan kami. Saya percaya kalau 2025 masih ada, 2030 masih ada, khotbah itu terus dinantikan. Pengen dengar suara pastoral, pengen dengar firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, dalam kita memberitakan Injil, kita perlu hikmat ilahi. Gak bisa hanya pakai satu jurus. Roh Kuduslah yang membuat kita mampu mengkontekstualisasikan Injil, supaya banyak orang boleh percaya kepada Dia. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.